Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, di era digital kayak sekarang ini, ada loh pergeseran cara berpikir yang super penting. Bukan lagi soal gimana caranya nyari kerja, tapi gimana caranya menciptakan solusi. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas soal technopreneurship. Gimana sih pola pikir ini bisa benar-benar mengubah cara kita memandang dunia? Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan fundamental. Coba deh jawab jujur dalam hati. Pertanyaan ini bakal jadi kompas kita sepanjang pembahasan ini. Jadi, Anda ini tim yang mana? Tim yang nungguin peluang datang, atau tim yang justru menciptakan peluang itu sendiri? Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, kita perlu samain frekuensi dulu. Kita harus ngerti betul apa sih sebenarnya technopreneur itu. Karena ini tuh lebih dari sekedar istilah keren yang lagi ngetren. Ini soal identitas. Oke, ini dia definisinya. Gampangnya gini, formulanya itu pengusaha, ditambah teknologi, ditambah inovasi. Jadi mereka tuh nggak cuma ngejalanin bisnis biasa ya, mereka itu arsitek. Mereka ngebangun sistem buat mecahin masalah nyata dalam skala yang, masif. Sesuatu yang hampir mustahil dilakuin tanpa bantuan teknologi. Ini nih, beda paling mendasarnya. Kalau pengusaha biasa mikirnya penambahan ya kan, tambah satu cabang, tambah satu karyawan. Nah, technopreneur ini mikirnya perkalian. Mereka bangun sistem, bangun otomatisasi yang bikin bisnisnya bisa tumbuh, boom, secara eksponensial. Bisa ngejangkau ribuan, bahkan jutaan orang tanpa harus nambahin sumber daya satu-satu. Kebayangkan bedanya? Jadi, ini poin paling krusialnya. Dengerin baik-baik ya. Technopreneurship itu nggak dimulai dari produk canggih, apalagi modal gede. Bukan. Semuanya itu berawal dari sini, dari kepala kita, dari cara kita berpikir. Ini tuh ibaratnya kayak ngupgrade operating system di otak kita. Nah, ini dia intinya. Ada pola pikir tetap, ada pola pikir bertumbuh. Coba kita refleksi bareng-bareng. Anda ada di tim mana? Kalau dikritik, ngerasa diserang, atau justru ngelihatnya sebagai masukan gratis yang berharga? Nah, pola pikir bertumbuh ini adalah fondasi paling dasar yang wajib dimiliki seorang technopreneur. Coba deh, kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Di dunia teknologi, ya, setiap kali bug di codingan, setiap fitur yang dicuekin pengguna, itu tuh bukan akhir dunia, itu bukan kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah data yang super berharga. Ibaratnya, itu bensin yang bikin mesin inovasi kita lari lebih kencang. Nah, kalau pola pikir bertumbuh tadi itu pondasinya, ini pilar-pilarnya. Seorang technopreneur itu harus jadi pemecah masalah. Berani ngambil resiko, tapi resikonya terukur ya, karena berbasis data. Mereka juga harus adaptif, visioner, dan yang paling penting, konsisten dan tangguh. Gak gampang nyerah gitu aja. Oke. Tadi kita udah ngobrolin apa itu technopreneur, dan kenapa pola pikir itu penting. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya? Gimana sih cara mereka ngelihat dunia ini? Kok bisa ya mereka nemuin peluang di tempat yang kita cuma lihat masalah doang? Ini nih, aturan emasnya, the golden rule. Sebelum mikirin mau bikin aplikasi apa, mau pakai teknologi secanggih apa, seorang technopreneur sejati itu melakukan satu hal dulu. Mereka jatuh cinta. Yap, jatuh cinta sama masalahnya, bukan sama solusinya. Nah, kalimat ini ngejelasin poin tadi dengan sempurna. Titik mulanya itu bukan, gue mau bikin aplikasi bukan. Tapi, masalah apa sih yang pengen banget gue selesain? Coba tanyain itu ke diri sendiri. Masalah apa yang bikin Anda gatel? Yang bikin Anda ngerasa, ini harus ada solusinya. Disitulah bisnis yang beneran berarti itu dimulai. Prosesnya tuh sebenarnya simple, bisa dipecah jadi 4 langkah. Pertama, observasi. Lihat sekeliling, cari masalah. Kedua, identifikasi. Cari tahu titik sakitnya tuh apa sih sebenarnya. Ketiga, validasi. Cek beneran gak sih orang butuh solusi buat masalah ini. Nah, baru yang keempat, rancang solusinya. Kesalahan banyak orang langsung lompat ke nomor 4. Padahal 3 langkah awal itu kunci biar kita nggak bikin produk yang nggak ada peminatnya. Oke, sekarang kita bahas satu konsep yang mungkin kedengarannya aneh, tapi justru ini powerful banget. Ini adalah mantra, sebuah filosofi yang bakal ngubah total cara kita ngelihat kegagalan. Jadi gini, tujuan sebuah startup itu bukan untuk jadi sempurna, bukan untuk menghindari kegagalan. Salah besar. Tujuannya adalah menjadi yang paling cepat belajar dari kegagalan itu. Di dunia teknologi yang serba cepat, kecepatan belajar itu adalah senjata utama. Siapa yang belajar paling cepat, dia yang menang. Dan mesinnya buat belajar cepat itu siklusnya simple banget. Cuma 3 kata, bangun, ukur, belajar. Maksudnya, bangun versi paling sederhana dari produkmu. Ukur gimana respon pengguna, terus pelajari datanya, buat bikin versi yang lebih baik. Ulangi terus, dan terus. Roda inovasinya bakal muter makin kencang.
Nah, kita sampai di potongan terakhir dari puzzle ini. Sesuatu yang bikin semuanya jadi lebih bermakna. Karena technopreneurship modern itu punya jiwa. Ini bukan cuma soal duit, ini soal kenapanya, soal tujuan yang lebih besar. Dengerin deh, di zaman sekarang, sukses itu ukurannya udah beda. Bukan lagi soal seberapa tebal rekening bank. Ukuran sukses yang sebenarnya adalah dampak. Dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan digital. Pertanyaannya jadi, berapa banyak hidup orang yang berhasil kamu ubah jadi lebih baik? Itulah yang ngebedain bisnis yang cuma lewat dengan sebuah warisan. Oke, kita udah mau sampai di akhir nih. Sebelum itu, ayo kita hancurkan satu mitos terbesar dalam dunia bisnis. Mitos yang bikin banyak banget orang hebat jadi takut buat melangkah. Mereka pikir mereka nggak bisa mulai karena nggak punya modal. Tapi ini dia kebenarannya. Modal utama seorang teknopreneur itu bukan uang, sama sekali bukan. Modal utamanya adalah keberanian. Keberanian buat mencoba, keberanian buat belajar dari setiap kesalahan, dan keberanian buat terus bertumbuh. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah kita bahas semua ini, coba tanya lagi ke diri sendiri. Anda seorang pencari kerja atau seorang pencipta solusi? Jawabannya ada di tangan Anda. Ingat ya, dunia ini nggak akan pernah kehabisan masalah. Yang dunia ini butuhkan adalah lebih banyak orang seperti Anda, para pencipta solusi. Jadi Anda pilih yang mana?